wajar saja. Pakaian Islam itu takwa, hiasannya malu. Ya, pakaiannya takwa, hiasannya malu. Jadi kalau ada orang Islam pakaiannya wah ribet banget ya, atau sampai pakaian Islam sampai gombrang-gombreng ya, ya itu juga nggak bagus. Yang wajar saja, yang wajar, yang ini wajar ya. Nah, jangan sampai ya berlebihan. Mungkin orang wah melain 3 huruf WAH, wah udah kaki jadi pala jadi kaki. Jangan ya, yang wajar-wajar saja ya. Terus bersikap keraslah tanpa kejam dan bersikap lembutlah tanpa kelemahan. nah itu, jadi bersikap keras tanpa kejam, lembutlah tanpa lemah. Makanya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Orang yang bersama Muhammad bersikap sangat tegas pada orang kafir, berkasih sayang di antara sesama. Orang kafir tegas, tegas bukan keras, tegas bukan keras ya. Misalnya orang luar agama misal mengajak kita ke sana, udah yang ramai lakum dinukum waliyadin, buatmu agama, buat agama, gak usah kita berbicara soal agama, ayo kita bersahabat, bergaul silahkan ya, gak usah bicara soal agama. Nah, Habib Rizik itu ketika ditarangi oleh orang-orang Hindu, orang kok pendeta-pendeta di rumahnya, mereka terkesan karena Habib Rizik bisa bergaulnya, menggaulinya bisa. Nah, begitu. Nabi Muhammad juga begitu. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke mana? Ke Madinah ya. Di Madinah non muslim banyak sekali. Tapi Nabi Muhammad kemudian bilang, siapa di antara kamu yang berurusan kepada orang non muslim di Madinah, kamu akan berurusan dengan saya dulu. Lebih dulu berurusan dengan saya. Itu Nabi Muhammad. Jadi dijaga betul umatnya, tidak boleh bertengkar dengan orang luar Islam ya. Nah, kita juga begitu ya. Ya alhamdulillah kita juga nggak pernah bertengkar sama orang luar Islam ya. Iya Bang kan? Iya. Banyak orang-orang Islam yang orang-orang mereka yang ikut tawajuh ya, bersahabat biasa. Nah, tapi di sini ada yang ya yang hal-hal yang apa? Sangat meremehkan syariat. Jadi saya sangat suka ya. Sangat meremehkan syariat. Jadi kalau sudah dia apa namanya? Sudah ditawajuhkan lantas sholatnya malah ditinggalkan. Nah, ini yang keliru ya, keliru. Sehingga ada hadis Nabi yang mengatakan ya, itu pernah saya kirimkan pada kalian ya, di nasihat suci dari sang Nabi ya, nasihat suci sang Nabi. Akan datang satu masa pada waktu anak-anak muda yang masih sangat remaja ya, mereka berbicara tentang hadis, tentang ayat Quran, hebat, tentang spiritualnya hebat sekali, tapi dia keluar dari agama. Kenapa? Syariatnya ditinggal. Nah, ini udah keluar dari agama. Ya, kalau orang sudah ma'rifat, nah harus lebih rajin, lebih menghayati itu, ya, dipegang. Kalau misalnya kalau nggak sholat gimana? Wah dosa, ya dia dosa. Setan ma'rifat nggak pada Allah? Ma'rifat. Ma'rifat, sholat nggak? Enggak. Kalau kamu ma'rifat tapi nggak sholat, sama siapa? Begitu mau apa enggak? Ya nggak mau tentu kan. Galakan kamu nanti, wah bapak nih. Tapi ya itu. Ya kadang-kadang saya juga pengen ngomong sama yang memberikan saran begitu ya. Tinggal mencontohkan yang baik. Makanya ketika saya dulu menjadi asistennya guru, asisten guru, itu saya selalu apa? Sholat. Juga sholat juga berjamaah dengan beliau. Karena beliau di Bandung, dari Bandung ke Jakarta. Jadi sholatnya kadang-kadang tengah malam. Sholat Isya tengah malam dicampur dengan dikodok apa dia apa? Dijamaah dengan maghrib. Asar sholat walaupun berangkat sholat duluan dijamaah. Asar maghrib Isya, asar maghrib Isya, asar maghrib itu ditinggal seperti ditinggal gitu. Nah nanti orang dia di musafir ya sah aja gitu kan. Nah orang melihat itu jadi keliru, seakan-akan bapak tuh nggak sholat, ya guru tuh nggak sholat. Dia bilang
kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu, beliau orang yang paling disiplin dalam syariat. Nah itu makanya masih tahu, masih ingat kamu pada cahaya tadi, masih harus banyak-banyak ingat di mana saja, kapan saja, terutama waktu sholat. Kata-kata terutama ini waktu sholat, berarti sholatnya nggak ditinggal, ya. Oke, teruskan. Jangan terlalu bersenda gurau dengan pesuruhmu, agar jangan hilang penghargaan mereka kepada dirimu. Bila bersengketa, hendaklah sportif, hindarkan kejahilan dan jauhilah sifat tergesa, karena fikir itu pelita hati. Teruskan. Kurangi isyarat tangan dan gelengan kepala, jangan duduk berlutut, dan bicaralah hanya setelah rada amarahmu. Jika seorang penguasa mendekati Anda, anggaplah beliau itu lembing tajam yang bila Anda telah dijinakannya, sebentar ia akan berbalik arah. Ramahilah dia bagaikan kanak-kanak dan berbicaralah tentang hal-hal yang disukainya. Janganlah terpedaya sehingga Anda mau memasuki hal-hal di antara dia dengan keluarga, anak-anak atau pengiringnya, walaupun Anda diserahinya. Orang yang mau memasuki antara raja dengan keluarganya, bila dijatuh tak akan dapat bangkit lagi. Nah, ya, penguasa itu kadang-kadang begitu. Ya. Ada ulama yang jatuh ke tangan penguasa, minta apa ya dikasih sama penguasa. Akibatnya berbicara kebenaran segar. Ya, ada yang berbicara kebenaran, ya itu benar, tapi disalahkan. Kenapa? Tidak sejalan dengan dia. Lihat aja jadi seperti ini dimanfaatkan oleh orang ketiga, ya, ulama dengan ulama, Islam dengan Islam diadu. Ya udah, kalau udah beradu pecah, sulit sekali, ya. Di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup pun Nabi sudah berbicara seperti itu, ya. Waktu bersekumpul dengan para sahabatnya, Nabi berkata, ya, siapa yang berumur panjang di antara kalian, kalian akan menemukan perbedaan pendapat yang banyak. Perbedaan pendapat yang banyak. Lalu kamu harus bagaimana ya Rasulullah? Hendaklah kamu berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang mereka telah mendapat petunjuk. Gigit pendapat mereka dengan gerahammu. Nah itu akan terpecah. Nasrani jadi 70 golongan, Yahudi 70 golongan, umatku akan terpecah jadi 70 golongan. Semua mereka masuk neraka kecuali satu saja yang selamat. Nah, satu yang selamat inilah yang mengerti tentang bergaul, bermasyarakat, ya, hidup sebagai hamba Allah, menomorsatukan ma'rifatullah, ya. Makanya ma'rifatullah, pegang yang teguh, amalkan dan jalani hidup ini dengan menghayati, mengingat Al-Khaliq, ya. Terusin. Jauhilah teman senang, karena dialah musuh yang paling berbahaya. Jangan Anda jadikan harta lebih utama dari kehormatan diri. Dan bila masuk suatu sidang, hendaklah Anda dahulu mengucapkan salam. Jangan melangkahi orang, dan duduklah di mana yang masih lowong serta di tempat yang tak memojok. Sudah, itu jadi kesimpulan itu semua, ya, tadi itu salah satunya itu, jauhilah teman senang, ya. Jauhilah teman senang, karena dialah musuh yang paling berbahaya. Ya, teman senang kita berbuat salah, dia senang, ya. Kita kasih uang, dia lebih senang lagi. Waduh, akhirnya perbuatan kita yang salah nggak ditegur sama dia, ya. Kalau berteman itu kita saling tegur, nah itu yang paling bagus, mengingatkan, bukan menegur tapi mengingatkan. Nah, peringatan itulah hal-hal yang sangat penting dalam pergaulan kita. Makanya wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sungguh manusia selalu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, nah watawa sobillah, watawa, nah itu saling berwasiat dengan kebenaran, saling mengingatkan dengan kesabaran, ya. Terus
Sewaktu hendak duduk, hendaklah memberi salam kepada orang yang berdekatan. Jangan duduk di jalan, dan jika terpaksa juga pakailah adatnya, yaitu mata jangan liar. Tolong orang yang teraniaya, hibur orang yang berduka, bantu yang lemah, tunjukkan jalan kepada yang bertanya. Jawablah salam, beri pengemis, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan meludah sembarangan dan dengan meludah arah ke kiblat atau ke kanan, tetapi ke kiri lalu injak dengan kaki kiri. Tuh, injak. Ini udah mau menghadap kiblat. Ya, secara beral tuh nggak sopan, nggak bagus gitu ya. Kencing jangan menghadap kiblat atau berak menghadap kiblat, tapi kalau di ruangan ya udah tertutup sama itu ya. Kalau di luar di latar gitu ya. Kalau tanah lapang menghadap kiblat, jangan menghadap kiblat juga nggak boleh ya. Teruskan. Jangan duduk di penghadapan raja, tapi kalau terpaksa juga lakukanlah adabnya, yaitu menghindarkan gunjing dan dusta. Harus menjaga rahasia, jangan banyak pinta. Memilih kata-kata yang baik dalam berbicara dan mewujangkan para raja, mengurangi kelakar dan selalu berhati-hati, meskipun kelihatannya raja sayang kepadamu. Awas, meskipun raja sayang pada kita, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Tapi jangan kita lantas dikasih sayang oleh Allah, lantas kita berbuat semaunya, jangan juga ya. Seperti dari teman kita atau dari saudara kita ya, yang rumahnya gede, luas dan banyak, apa kita semuanya sendiri? Ya nggak bisa ya. Kencing di pojokan, wah saudara kencing di pojokan, dari omelin kamu ya. Wah, kan kau baik sama saya, wah baik. Raja yang kasih udah, yang sayang sama kamu, Allah sayang sama kamu, juga jangan sembarangan ya. Teruskan. Juga jangan sendawa atau menjungkil gigi di hadapan raja. Dan raja harus menghadapi segalanya dengan sabar, kecuali tindak membuka rahasia, memfitnah kerajaan dan mengganggu keluarga istana. Awas ya, kalau kita udah memfitnah kerajaan, mengganggu istana, pasti kita ditangkap, diomelin ya. Terus. Janganlah Anda doyan duduk dengan orang banyak, tetapi jika duduk juga, adabnya ialah jangan turut dalam kata begalau. Begalau itu apa? Ya ikut bercanda tapi bercandanya bohong gitu ya, nggak ada isinya, nggak ada manfaatnya. Terus. Jangan dengarkan gunjing jika pura-pura tak mendengar carut dan kata-kata buruk. Jadi kalau misalnya orang banyak kan ada ngomong sembarangan, jangan didengerin, sambil lalu aja ya. Tapi jangan ditinggal begitu saja. Waduh, kalau dulu kita tinggal begitu aja. Nah, nyolong juga jangan ya. Ya bijaksana lah ya. Terus. Kurangi berteman dengan orang banyak meskipun mereka adalah diperlukan. Ya, diperlukan, kalau perlu orang jam banyak perlu, makanya dengan tetangga, dengan siapa yang kita harus berbuat yang mencerminkan perbuatan baik lah, jangan sampai tetangga kita mencap kita apa itu. Karena apa? Kalau ada apa-apa yang paling dulu tahu adalah tetangga ya. Awas. Nah ini pergaulan begini nih memerlukan keikhlasan, kebenaran dan kesabaran ya. Teruskan. Jangan diperguraukan orang cerdas maupun yang tidak cerdas, karena yang cerdas akan sakit hatinya kepadamu, sedang yang tak cerdas akan lantas angan kepadamu. Yang cerdas sakit hati, yang bodoh wah duluan ngomongin gue lu yang jebret dipukul kita, kagak marah dia, cuma mukul. Terus. Sok bergurau menghilangkan kehormatan, menjauhkan harga diri, menimbulkan sakit hati, melenyapkan kasih sayang, menodai keilmuan orang ahli, memberanikan si bodoh, menurunkan derajat di hadapan orang bijaksana, dan tak disukai oleh orang-orang yang takwa. Awas, kalau kita ada salah sekali aja, salah sekali itu, nah untuk memperbaiki susah ya. Sekali orang nggak percaya, sekali salah gitu ya, gimana patah itu ya.
sekali berdosa seumur hidup orang tak percaya. Ya waktu. Teruskan. Senda gurau terlalu mematikan hati, menjauhkan diri dari Tuhan, membawa lalai dan kehinaan, menggelapkan batin, menumpulkan pikiran, memperbanyak aib, dan memamerkan dosa. Awas, jangan itu dilakukan ya. Kalau kita berbohong sekali di hadapan umum ya, aja kita nggak akan dipercaya lagi. Seperti sepengembala kambing ya, penggala kambing dia teriak, serigala, 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 tolong ada serigala, keluar orang kampung. Mana dia ketahuin, saya bohongin kamu. Orang kamu kesal. Nah besoknya lagi, betul ada serigala, dia teriak-teriak serigala, orang kamu gak ada yang nolongin satu juga ya, sampai kambingnya diacak-acak sama serigala. Nah itu ya, jadi sekali berdosa dah orang nggak percaya lagi ya. Jangan sampai kita berbuat seperti itu. Terus Seorang hukama menerangkan, sumber senda gurau hanyalah kurang akal atau sembrono. nah, sumber senda gurau karena kurang akal ya, atau sembrono. Nah humor ya humor, tetapi harus humor yang benar. Humor yang benar gimana? Ya Nabi Muhammad pernah datang oleh seorang nenek-nenek. Neneknya udah mau mati. Ya Rasulullah, doakan dong kalau saya nanti mati biar masuk ke surga. Sama Nabi diketahui, nenek ini masuk surga. Nenek lu nggak ada yang masuk surga. Nangis nenek itu. Wah. Sabar nek, nanti kalau nenek mati nggak jadi nenek-nenek lagi. Usia nenek di surga itu seorang seperti wanita yang 17 tahunan, remaja di surga itu. Baru jadi dari nangis langsung ketawa sini. Itu humornya ada maknanya ya. Kalau mau humor yang bikin cuman kepinggal-pinggal doang ya, itu kurang akal atau sembrono. Nauzubillah min. Ya. Teruskan. Orang yang dalam suatu pertemuan ditimpa senda gurau atau hiruk pikuk, hendaklah mengingat Allah sewaktu meninggalkan sidang tersebut. Awas ya, kalau dia sampai pikuk sampai orang tertawa terbahak-bahak ya, nah begitu meninggalkan harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikit lagi ya. Sabda Nabi SAW, riwayat Tirmuzi dari Abu Hurairah, barang siapa menghadiri suatu majelis yang di dalamnya banyak hiruk pikuk, lalu sebelum meninggalkan majelis itu dibacanya, artinya, Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu saja saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohonkan ampun dan tobat kepadamu. Niscaya diampuni dosanya selama ia berada di dalam majelis itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kalau kita masuk ke dalam satu majelis, majelis itu banyak bohong, banyak cerita-cerita yang ngawur. Itu baca itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Besok kita masuk kepada hak sesama Islam ya, yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.